Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Mikel Arteta persilahkan Alexander Lacazette cari klub baru. Sosok Alexander Lacazette nampaknya tidak akan menghuni lini serang Arsenal musim depan. Sang striker diberitakan sudah dipersilahkan Mikel Arteta untuk mencari klub baru di musim panas nanti. AS melansir bahwa Arteta sudah menilai sang striker tidak cocok memainkan skema permainannya. Untuk itu, ia lebih baik pindah untuk mencari klub baru yang bisa memberikan jam bermain. Hasil penjualan Lacazette juga akan digunakan Arteta untuk belanja sejumlah pemain yang ia inginkan di musim panas nanti. Laporan yang sama mengklaim bahwa Lacazette sudah menemukan tambatan baru untuk karirnya. Ia akan pindah ke Spanyol untuk memperkuat Atletico Madrid. Sejak bulan Januari kemarin, pihak Los Colchoneros intens berkomunikasi dengan Lacazette. Mereka ingin sang striker menjadi bagian dari lini serang mereka di musim depan. Lacazette masih terikat kontrak sekitar 2 tahun lagi di Emirates Stadium. Pihak Arsenal diberitakan menginginkan bayaran sebesar 50 juta euro untuk jasa sang striker. Barcelona minta N'Golo Kante sebagai pengganti Coutinho. Barcelona membuka diri untuk melepas Philippe Coutinho ke Chelsea. Namun sebagai gantinya, mereka meminta Chelsea menyerahkan N'Golo Kante ke Camp Nou. Mundo Deportivo mengklaim bahwa kubu Barcelona memang memendam hasrat yang mendalam untuk merekrut Kante. Sejauh ini, Barcelona memang kekurangan stok gelandang bertahan. Mereka hanya mengandalkan sosok Sergio Busquets untuk menempati posisi itu. Menurut laporan tersebut, Barcelona cukup optimis untuk merayu Kante pindah ke Camp Nou musim depan. Sang gelandang diberitakan tengah tidak bahagia di Chelsea. Pasalnya, posisinya digeser sejak musim lalu untuk mengakomodasi kehadiran Jorginho. Barcelona memiliki lawan yang berat untuk mendapatkan jasa Kante. Mereka harus bersaing dengan Real Madrid yang juga kepincut dengan pemain timnas Prancis tersebut. Inter Milan jajaki transfer Arturo Vidal. Inter Milan dikabarkan menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan gelandang Barcelona Arturo Vidal pada bursa transfer musim panas mendatang. Kontrak pemain asal Chili berusia 32 tahun itu akan berakhir pada musim panas tahun depan. Dalam beberapa bulan terakhir, Vidal santer disebut-sebut akan meninggalkan Camp Nou, meski Azulgrana masih mempertimbangkan sang gelandang sebagai pemain yang penting. Dilansir Calcio Mercato, Nerazzurri berharap bisa mendapatkan Vidal jelang kompetisi musim 2020-2021. Pihak Barcelona kabarnya membandrol Vidal seharga 20 juta euro. Vidal pernah memenangkan 4 gelar Serie A Italia bersama Juventus sebelum bergabung ke Bayern Munich pada 2015. Daniele Rugani dan Blaise Matuidi dinyatakan sembuh dari virus corona. Juventus mengumumkan bahwa dua pemain mereka, Daniele Rugani dan Blaise Matuidi, telah terbebas dari virus corona. Sebelumnya, kedua pemain itu dinyatakan positif COVID-19 pada Maret lalu. Bahkan, Rugani tercatat sebagai pemain pertama di Serie A Italia yang terjangkit. Daniele Rugani dan Blaise Matuidi telah mengikuti seluruh protokol kesehatan dengan melakukan 2 kali pemeriksaan melalui tes diagnostik untuk virus corona COVID-19. Begitu bunyi rilis resmi di situs resmi Juventus. Hasil tes kedua pemain itu sama-sama menunjukkan hasil negatif, maka mereka kini bukan lagi subjek yang diwajibkan mengisolasi diri di rumah. Begitu selanjutnya. Meski begitu, satu pemain Juve lainnya belum bisa dipastikan pulih, yakni Paulo Dybala. Hingga saat ini pemain asal Argentina itu masih harus menjalani karantina mandiri di rumah. Jose Mourinho ingin datangkan Diego Godin ke Tottenham Hotspur. Manajer Tottenham Hotspur Jose Mourinho dikabarkan ingin mendatangkan bek Inter Milan Diego Godin pada bursa transfer musim panas mendatang. Godin baru saja bergabung ke Inter dari Atletico Madrid pada musim panas tahun lalu dan pemain asal Uruguay berusia 34 tahun itu tampil 25 kali untuk Nerazzurri pada musim 2019-2020 ini. Kontrak Godin bersama Inter berlaku hingga musim panas 2022. Namun ia kabarnya berpeluang meninggalkan San Siro ketika bursa transfer terdekat dibuka.
Manchester United disebut-sebut tertarik mendatangkan Godin. Namun dilansir di Express, Spurs juga siap bersaing mendapatkan sang pemain. Pelatih Inter Antonio Conte tampaknya ingin mempertahankan Godin, namun Mourinho diyakini tertarik mendatangkan sang bek berpengalaman jelang kompetisi musim 2020-2021. Diincar MU dan Liverpool, Kai Havertz siap pindah ke Inggris. Sebuah pernyataan menarik diungkapkan Kai Havertz. Playmaker Bayer Leverkusen itu mengaku siap melanjutkan karirnya di Inggris musim depan. "Saya sudah siap untuk mengambil langkah besar dalam karir saya," ujar Havertz kepada Bill. Havertz mengakui bahwa ia sudah mendengar sejumlah kabar yang mengkaitkannya dengan Liverpool dan Manchester United. Ia menyebut bahwa ia siap saja mengadu nasibnya di Premier League jika klub-klub itu tertarik merekrutnya. "Saya pribadi adalah orang yang menyukai tantangan, itu termasuk untuk bermain di luar negeri. Leverkusen adalah klub yang hebat dan saya merasa sangat nyaman bermain di klub ini. Namun di suatu titik nanti saya ingin mengambil langkah maju untuk karir saya dan itu sudah menjadi ambisi saya," ujarnya. Bayer Leverkusen diberitakan sudah siap berpisah dengan pemain timnas Jerman itu di musim panas nanti. Mereka menuntut bayaran sekitar 80 juta euro untuk mahar transfer sang pemain. Sejumlah klub paksa Liga Inggris 2019-2020 harus selesai sebelum 30 Juni. Sejumlah klub yang berkompetisi di Liga Inggris 2019-2020 tampaknya cukup khawatir kontrak para pemainnya bakal berakhir sebelum ajang tersebut selesai. Karena itu, mereka semua berharap Liga Inggris musim ini bisa selesai sebelum 30 Juni 2020 atau tanggal di mana banyak pemain yang kontraknya habis. Karena itu, menurut laporan dari Daily Mail, Kamis 16 April 2020, sejumlah klub berharap pada rapat 20 klub petinggi Liga Inggris 2019-2020 nanti, pembahasan mengenai berakhirnya kompetisi sebelum akhir Juni bisa menjadi hal utama yang dibahas. Mereka ingin ada kejelasan dari permasalahan tersebut. Rapat perwakilan 20 klub Liga Inggris itu pun sudah dijadwalkan bakal berlangsung pada Jumat 17 April 2020 waktu setempat. Menarik menantikan bagaimana hasil dari rapat itu. Apakah Liga Inggris benar-benar berakhir di akhir Juni atau akhir Juli 2020? Liga Jerman 2019-2020 kemungkinan besar gagal dimulai awal Mei nanti. Kanselir Jerman Angela Merkel pada Rabu 15 April 2020 kemarin telah menyampaikan bahwa pihak pemerintah bakal mencoba untuk perlahan membuka lockdown. Namun pertemuan yang diikuti banyak orang tetap dilarang, setidaknya sampai 31 Agustus 2020 mendatang. Walau memang niat kompetisi dilakukan tetap dengan tertutup alias tanpa penonton, namun jumlah para pemain, pelatih, dan staf klub tentu cukup banyak. Dengan jumlah yang tak sedikit itu, maka bisa jadi Liga Jerman 2019-2020 benar-benar diundur lagi. Setidaknya sampai 31 Agustus 2020 berakhir, waktu di mana Merkel mengatakan batas akhir dari pelarangan berkumpul dengan jumlah orang yang banyak tersebut. Beşiktaş ogah permanenkan Loris Karius. Klub asal Turki Beşiktaş dikabarkan enggan mempermanenkan penjaga gawang pinjaman dari Liverpool, Loris Karius. 2 musim berjalan bersama Beşiktaş, Karius sebetulnya dipercaya tampil sebagai kiper utama, meski performanya sempat dikritik pelatih Şenol Güneş. Seperti dilansir dari media Turki Yeni Asir, Beşiktaş lebih tertarik mendatangkan pengawal Mister Benfica Bruno Varela. Kebetulan Varela kini tengah dipinjamkan ke Ajax, dan kiper asal Kamerun itu cuma jadi cadangan Andre Onana. Adapun Karius akan dipulangkan ke Liverpool, ia kemungkinan besar bakal dilego lagi. Apalagi kontraknya bersama The Reds masih tersisa hingga 2023. Liga Italia 2019-2020 bisa dilanjutkan 30 hari lagi. Kelanjutan Liga Italia 2019-2020 terus menjadi bahasan penting bagi pecinta sepak bola di tengah wabah virus corona COVID-19.
Direktur Penyakit Menular Institut Kesehatan Nasional Italia atau ISS, Giovanni Reza, yakin Serie A bisa dilanjutkan tepat pada pertengahan Mei 2020. Giovanni Reza sempat memicu kontroversi pada awal pekan ini dengan menyebut Liga Italia 2019-2020 tidak bisa dilanjutkan. Sebab sepak bola adalah olahraga yang penuh dengan kontak fisik yang dikhawatirkan dapat memperluas penyebaran virus corona COVID-19. Tak sampai sepekan ucapan itu dikoreksi. Giovanni Reza optimis Liga Italia 2019-2020 dapat dilanjutkan kembali tepat sebulan dari sekarang. Namun, kelanjutan kompetisi harus dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat. Juventus ingin ikat Paulo Dybala dengan kontrak seumur hidup. Sempat menurun dan kini bangkit lagi, Paulo Dybala kini jadi pemain penting bagi Juventus. Bahkan, Bianconeri ingin membuat pemain asal Argentina itu bertahan hingga usia memisahkan. Tuttosport melaporkan bahwa Juventus sedang melakukan perbincangan dengan Dybala guna mewujudkan perpanjangan kontrak tersebut. Juventus juga siap membayarnya dengan gaji sebesar 7 juta euro per tahun. Laporan tersebut tidak menyediakan informasi seputar durasi kontrak anyar yang ditawarkan Juventus. Namun lebih jauh, pihak klub disebut ingin mengikat Dybala seumur hidup. Fungsi stadion baru bisa 100% saat ada vaksin atau 18 bulan lagi. Ada kabar buruk lagi buat para penggemar sepak bola. Menurut Zach Binney, pakar epidemiologi di Emory University Amerika Serikat, para penggemar sepak bola bisa saja harus lebih lama berpuasa nonton langsung pertandingan. Masih ada resiko besar untuk melakukannya. Binney menambahkan menurut perkiraannya adalah bahwa fungsi stadion baru bisa normal lagi dalam menampung penonton sesuai kapasitas pada saat vaksin corona ditemukan, atau paling tidak dalam rentang waktu setelah 1,5 tahun ke depan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!